Sudah terdengar, Bu? Ya, siap. Maaf Ibu, sholat dulu barusan jadi agak telat. Eh, Tanggung karena ya, pas jam 18.15 baru sampai rumah, sholat dulu. Oke, seperti biasa untuk absen silahkan semua videonya di onin dulu. Udah pada absen belum? Belum, Bu? Ya, oke ya, sekalian ya, sebentar dibuka absensinya. Oke. Oke, seperti biasa yang di absen yang videonya sudah di onin ya. Pak Ade Ramayadi. Ya, Bu, ada. Oke. Sevita Selwarazan. Hadir. Oke. Rani Monika, Dokter Rani Monika. Hadir, Bu. Ya. Nomor 22 ya. Oke. Marcela Zen Rosalina. Hadir, Bu. Oke. Feti Siti Fatima. Dokter Feti. Ya, hadir. Oke. Randi Nicholas Leisare. Hadir, Bu? Halo Dokter Randy. Ya. Halo, Bu. Lesiaseo ya. Oke. Ya, Tesiaso. Yudi Permadi. Hadir, Dok. Oke. Oke. Roni Pandiaksa. Halo. Ya. Hadir, Dok. Oke, siap. Andrew Octavianus. Hadir, Bu. Oke. Masih di mobil ya. Iya, Bu, mohon maaf. Oke. Fitria Puspita Arum. Hadir, Bu. Syafanisa. Izin hadir, Bu. Syafanisa Alivia Safira ya. Izin ya, Bu. Oke. Klavi Pratama. Hadir, Bu. Oke. Pratama Dardum. Siapa lagi yang belum ke absen? Gisela. Gisela. Mana mukanya belum kelihatan? Gisela Novalita. Ya. Oke. Izin Silvana, Bu, hadir. Oke. Izin Siti Nurhalis hadir. Oke, sebentar ya. Silvana. Izin hadir, Bu. Siti Nurholisa. Hadir, Bu. Indah Meiliza. Hadir, Bu. Ada lagi yang belum ke absen? Izin Anissa Zahwa, Bu. Anissa Zahwa Solihin. Ya, Siap. Oke. Ada yang lain? Yang belum ke absen? Salsabila Hasbullah. Salsabila ini udah 2 kali pertemuan ibu ya, Alfa. Azaria Ramadhani Zulkifli. Saya kabar Pak Ade. Dokter Ade. Nggak ada, Bu, nggak ada kabar. Tanya. Tadi mah, Pak, tadi ada, Bu. Di sesi pertama ada. Oke, ini nggak apa-apa sambil kita tunggu ya.
Anissa udah, Klavi udah, Muhammad Goldi Fikri. Oke, belum terlihat. Marcella udah, Yudi Permadi udah, Dokter Peti udah, Dokter Andrew udah, Gisela udah, Gilang Muhammad Fauzan. Hadir Bu, punten lagi di jalan kok. Oke, siap, nggak apa-apa, hati-hati dong. Ya, kasih Bu. Roni Randiaksa. Roni Pandiaksa. Belum kelihatan ya. Rifka Anggreni Amin. Belum kelihatan juga. Sevita tadi udah ya? Sudah, Bu. Ya, sip. Udah rapatin. Mama kelas MMRS dulu ya. Dokter Randy udah, Nadira Putri Zasmin. Oke, sambil nunggu gabung ya. Silvana udah, Syafanisa udah, Indah Meiliza. Hadir Bu, sudah, Bu. Udah ya. Siti Novalisa udah. Rani Monika. Udah. Oh iya tadi Dokter Rani pertama. Makanya yang pertama keluar ibu pas masuk Dokter Rani yang keluar. Masih di tempat praktek ya Dokter Rani ya? Oh, iya masih poli, Bu. Oke. Fitria Puspita Arum udah. Oke. Sambil nunggu yang lain, sementara di keep dulu presensinya. Nanti bisa aja pada saat lagi kita perkuliahan ada yang masuk ya. Oke. Kita buat dokumentasi dulu buat perkuliahan kita hari ini. Semua lihat kamera. Kalau nanti masih ada yang praktek atau masih di jalan, boleh pada saat Ibu menyampaikan materi di off. Tapi buat pelaporan ke prodi perkuliahan online itu harus disertakan oleh dokumentasi. Dokter Nadirka, Gilang Muhammad, bisa tolong di-onin videonya? Semua lihat kamera. Nadira, Gilang Muhammad Fauzan. Ya, oke. Ya, Dokter Gilang. Semua lihat kamera 1 2. Oke, sekali lagi 1 2. Oke, nanti dokumentasinya Ibu share ke Dokter Ade ya. Ini apa sana message? Izin sholat maghrib dulu Bu. Iya, Ibu juga telat tadi. Nggak apa-apa, sok silahkan ya. Oke, kita masuk ke pertemuan ketiga. Ibu buka materinya. Sudah terlihat ya? Oke, sip. Jadi yang takutnya masih ada yang praktek atau lagi di perjalanan, tidak apa-apa. Videonya di off. Tetap menyimak pemaparan Ibu, karena nanti materi tetap akan Ibu kasih seperti biasa ke Dokter Ade ya, biar di-share yang lain ya. Oke, kita masuk ke pertemuan ketiga, masih melanjutkan pembahasan di marketing management. Kita bahas kemarin adalah mix marketing strategi. Jadi kalau di Magister Manajemen Rumah Sakit ini kita harus paham dengan sementara ya, masih 7 bauran pemasaran jasa atau 7 poin di elemen mix marketing strategi ya. Kemarin pertemuan kedua kita bahas yang pertama, kita siapkan sebagai pelaku bisnis atau seorang pengusaha itu pada saat kita akan memasarkan sesuatu atau memasarkan suatu produk gitu ya atau jasa. Yang pertama kita persiapkan adalah kita punya produk apa, kita punya jasa apa yang akan kita jual atau kita pasarkan. Sesudah kita tetapkan produk di pertemuan pertama ya, terutama kalau di MMRS ini lebih ke jasa ya atau pelayanan, karena kita adalah pekerja di rumah sakit atau di klinik gitu ya. Walaupun nantinya next memahami atau mendalami sebuah manajemen ya di dalam perusahaan kesehatan ini, tapi tetap aja kita harus mempersiapkan pada saat kita mempunyai klinik sendiri ya atau memimpin sebuah rumah sakit, jasa apa yang akan kita sampaikan kepada masyarakat atau apa yang dibutuhkan oleh diinginkan masyarakat. Sesudah kita menentukan jasa yang akan kita sampaikan atau jual tadi ya, yang poin keduanya adalah kita harus menentukan harga ya.
atau price ya. Awalnya pada saat kita punya jasa yang akan kita pasarkan atau produk yang akan kita pasarkan tadi, kita tentukan harga. Harga ini bisa ditentukan dengan kita ambil segmen mana yang akan kita ambil. Pada saat kita membuka sebuah perusahaannya masih di geografis yang daerah tertentu aja yang kita tahu di perumahan itu kultur orang-orangnya seperti apa, kita bisa menemukan segmen yang akan kita ambil. Karena dari segmen itu kalau kita ngambil contoh masih klinik kecil gitu ya di daerah yang sekitar kita dan keahlian kita masih di skup dokter umum gitu yang meriksa, kita nggak bisa langsung menentukan sebuah harga yang kelasnya sudah middle atau ke high end ya, kecuali kalau kita emang pegang diberikan amanah buat memegang sebuah rumah sakit yang besar gitu. Bisa aja kita menentukan jasa atau layanan kita udah levelnya atau segmennya itu di middle atau high end. Tapi pada saat kita masih membuka yang skupnya masih kecil, kita tentukan si price dari jasa atau layanan yang akan kita pasarkan tersebut di low atau middle gitu ya. Jadi apa aja yang harus kita siapkan pada saat kita akan mempersiapkan price atau harga tersebut. Price atau harga ini merupakan sejumlah nilai ya, sejumlah nilai yang nanti akan dikorbankan atau dikeluarkan oleh seseorang ya, seorang customer, seorang pelanggan untuk memenuhi sesuatu atau sejumlah kombinasi dari produk atau jasa yang mereka peroleh ya, atau pelayanan yang mereka peroleh melalui proses pertukaran ya. Jadi si harga ini emang ditentukan karena seseorang ya yang memerlukan kita, memerlukan pelayanan jasa dari kita atau memerlukan produk kita, dia akan mengorbankan atau mengeluarkan sejumlah ya, sejumlah itu ya namanya price atau harga gitu ya. Jadi dari penentuan harga ini ada beberapa yang dipengaruhi ya, dipengaruhi karena yang kita jual tadi fokus ke penjualan sebuah jasa ya. Yang pertama, tetap kembali apapun bisnis yang kita jalani, perusahaan yang kita pegang, kita tidak bisa dipisahkan oleh kompetitor atau persaingan. Nah, makanya harga jasa di sini tuh dipengaruhi pertamanya adalah oleh persaingan. Kita lihat di sekitar kita pada saat kita akan menentukan harga ini, banyakkah pesaing ya? Atau ternyata di daerah situ belum ada klinik gitu ya, belum ada rumah sakit, kurang, jadi nggak ada, bahkan belum ada. Nah di situ kita punya peluang ya, opportunity bagaimana kita menentukan harganya bisa aja tidak terlalu murah, tidak terlalu rendah ya. Karena kalau di sini harga sebuah jasa itu kan pernah Ibu sampaikan yang namanya mencapai posisi sebuah dokter itu tidak murah ya, keilmuannya ya, terus pengorbanan uangnya juga tidak murah, mungkin bahkan di prodi-prodi yang lain ya paling mahal kedokteran gitu. Jadi nggak bisa juga mengeluarkan harga terlalu murah ya, dan nanti masyarakat atau pelanggan pun akan paham karena tidak mudah ya, tidak mudah mencari dokter yang benar emang expert di bidangnya, gitu, punya keahlian atau keilmuan di bidangnya. Jadi mereka tidak keberatan sebenarnya mengeluarkan harga berapapun, tapi ya disesuaikan. Makanya ya salah satunya dalam menentukan price itu adalah lingkungan kita sekitar ya, segmennya mereka rata-rata di mana. Nah, kalau dilihat dari pengaruh dalam kita menentukan harga itu salah satunya persaingan. Kalau memang tidak ada kompetitor kayaknya sih, karena si masyarakat ini semua pun butuh gitu ya dengan yang namanya kesehatan atau dokter, ya mereka tidak keberatan daripada mereka mengeluarkan biaya yang lebih mahal mencari tempat yang jauh yang ada dokter. Ya kalau ada dokter dari sekitarnya, mereka akan berapapun bayar agar mereka bisa dipenuhi dengan kebutuhan atau keinginannya mereka ya. Berarti kita lihat lingkungan kita dekat nggak dengan kompetitor ya. Kalau seandainya ada atau banyak ya berarti kita lihat dulu, kita benchmark ke kompetitor atau pesaing kita, rata-rata mereka mengeluarkan price berapa gitu. Di situ salah satu yang menentukan bagaimana kita menentukan sebuah harga atau price ya. Terus tingkat permintaan gimana, seperti apa? Ternyata daerah situ berada, contohnya kalau masih daerah masih bersaing dengan, maaf ada yang kalau di daerah Ibu dibilangnya mantri gitu ya. Mereka kan bukan dokter ya, tapi mereka berani mengobati gitu ya, atau pada saat orang-orang perlu kesehatan salah satunya itu gitu, padahal mereka keilmuannya tidak ada sebenarnya. Itu dianggap pesaing juga ya karena ada di sekitar kita gitu, atau malah mereka masih percaya dengan tabib gitu ya, atau
ada yang ya ngobatinnya masih menggunakan orang yang punya keilmuan yang nggak jelas gitu ya. Nah di situ tingkat permintaannya kalau ke dokter ini seperti apa gitu. Kalau mereka udah masyarakatnya sudah pintar, sudah smart, mereka akan mencari dokter yang benar dokter ahli gitu, punya keahlian di bidang itu ya. Jadi kita lihat tingkat permintaan di daerah itu seperti apa ya. Ini poin-poin yang harus kita ingat ya, kita tentukan pada saat kita menentukan sebuah harga. Bagaimana persaingan di daerah kita ya, apakah banyak atau bahkan tidak ada persaingan. Yang kedua adalah tingkat permintaan. Oke ya, Dokter Nadira ya, nanti Ibu absen pas terakhir kita foto ulang ya. Yang ketiga adalah positioning jasa yang ditawarkan. Jasa yang akan kita tawarkan itu hanya konsul saja ya, atau bahkan sesudah konsul bisa menentukan perlu berobat, atau hanya pemeriksaan awal aja. Itu apapun posisi jasa yang kita sampaikan. Misalnya pada saat mereka konsul ternyata harus pengobatannya di tempat kita kerja ya, di klinik atau di rumah sakit, ya berarti positioning jasanya kita bisa tawarkan lebih mahal karena lengkap gitu ya. Tidak hanya konsul aja, sudah itu mungkin ada tindakan bahkan gitu ya. Bagaimana fasilitas di kita dan positioning jasa yang akan kita tawarkan itu menentukan harga yang kita sampaikan ke mereka ya. Terus struktur biaya. Jadi apa aja nih ya, sebelum kita menentukan harga, struktur yang kita buat nih, buat struktur biaya ini seperti apa yang akan kita keluarkan nanti ya. Terus tujuan penyedia jasa. Tujuannya apa? Emang ini penyembuhan gitu ya, atau hanya konsul agar seseorang pengen tahu aja seperti apa kesehatannya gitu ya, atau penyedia jasa di kita malah jauh lebih dari itu ya, mengobati nantinya, sesudah mengobati mungkin ada maintenance agar tidak terjadi lagi sakitnya. Kita tahu apa tujuan penyedia jasa yang akan kita sampaikan terhadap mereka ya. Terus sumber daya yang digunakan tadi berpengaruh banget ya. Yang namanya dokter itu keilmuannya sudah expert di bidangnya ya, keahliannya juga sudah mumpuni. Buat mendapatkan dokternya juga mungkin mengeluarkan biayanya yang lebih besar ya. Yang namanya jualan merek, jualan naon pun ulah rugi ya, kudu untung. Jadi ya kita harus tahu sumber daya yang digunakan di sini. Di situ bisa harga dikeluarkan berapa gitu sesuai dengan SDM yang digunakan di tempat kita bekerja ya. Begitupun kalau kitanya sendiri yang dokter, berarti sebelum suster atau siapa yang bantu kita harus tahu nih berapa harga kita yang dijual, karena kita adalah sumber daya yang memang tidak murah gitu ya, karena keilmuannya kita sudah ada, expert di bidangnya gitu ya, tahu persis apa yang akan kita layani ke mereka gitu ya. Dan kondisi perekonomian ya, itu berpengaruh pada saat kondisi perekonomian kita tidak baik-baik saja gitu ya, terus kita mengeluarkan harganya yang melambung tinggi atau skimming, ya nggak bisa, kita disesuaikan aja ya. Atau kondisi perekonomian daerah di mana tempat perusahaan kita atau kita sebagai pelaku bisnis ya, itu pengaruh bagaimana kita menentukan sebuah harga jasa ya, dipengaruhi oleh poin-poin ini ya. Baru kalau semuanya sudah bisa kita tangani, kita keluarkan harga tersebut ya, atau price tersebut ya. Nah, penetapan harga. Oke. Salah satu keputusan yang penting dalam sebuah bauran pemasaran, yang tadi akan segmen-segmen yang harus kita siapkan dalam mix marketing strategi ini atau bauran pemasaran ini, yang poin keduanya adalah price sesudah kita punya produk atau jasa yang kita jual ya. Kenapa? Karena salah satu keputusan yang penting dalam mix marketing strategi ini atau bauran pemasaran ini yaitu penetapan harga ya, di mana perusahaan harus menetapkan tujuan, bagaimana kalkulasi biaya kita, modalnya berapa ya. Kalau dalam sebuah produk kita beli bahan mentah, diolah menjadi bahan setengah jadi, semua kan ada proses, ada mengeluarkan harga. Semua tahapan itu kita harus tahu. Pada saat kita mengeluarkan harga itu, kita harus ada margin ya, kembali tadi harus ada untung. Masa kita udah ngeluarin modal apa-apa, pas ngeluarin harganya ya tidak sesuai, ya sampai kapan pun nggak akan untung. Jadi harus tahu ya, apa kalkulasi biaya yang sudah kita buat, terus tingkat permintaan di daerah kita seperti apa, harga pasar pun kita harus tahu, serta pencapaian lainnya yang ingin diperoleh perusahaan atas produk atau jasa yang kita miliki ya. Ini bagaimana kita menetapkan sebuah harga.
agak error nih kalau ibu bikin materinya di laptop dipindahin ke desktop juga tidak match ya. Oke, masih dalam pembahasan sebuah harga. Jadi harga ini adalah suatu nilai tukar, kan harus berupa uang ya, dari produk barang ataupun jasa yang kita jual ya, pada umumnya dinyatakan dalam satuan moneter ya, dalam satuan keuangan. Kalau di kita berarti kan rupiah ya. Pada saat kita keluar, Eropa rata-rata memakai dolar, yen, rial, dan euro, di mana tempat negara berada disesuaikan. Jadi si nilai tukar produk tersebut, harga tersebut ya, dicantumkan dalam sebuah satuan moneter ya, sesuai dengan negara di mana menggunakan uang tersebut. Jadi harga ini sebenarnya banyak nama ya. Kalau dalam undangan produk disebut harga, tapi kalau dunia perbankan mungkin disebut bunga ya di situ. Kalau bisnis jasa akuntansi atau konsultan disebut fee. Nanti dapat insentif, dapat fee, dapat gaji, dapat salary, padahal pokoknya adalah uang. Tapi orang mengistilahkan macam-macam sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, ada biaya transportasi, contohnya apalagi sekarang e-money lah gitu ya, atau kris gitu ya. Semua itu kan benernya uang dalamnya tuh ya. Cuman istilahnya aja yang kita sebutkan. Tarif, terus kalau dalam asuransi premi jatuh nama uang. Preminya per bulan segini yang kita bayarnya uang ya. Jadi walaupun dalam istilah berbeda-beda tapi tetap pada pokoknya itu adalah price atau harga. Nah, kita tidak bisa terlepas dari beberapa pakar keilmuan ya. Kalau menurut Kotler itu adalah pokoknya dalam dunia marketing sebelum siapapun adalah Philip dan Kotler yang paling banyak menyampaikan keilmuan dalam marketing ya. Menurut beliau, jadi harga itu adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk, berarti hampir sama ya dengan tadi pengertiannya, atau suatu produk atau jasa dalam jumlah nilai tukar konsumen atas manfaat karena mereka memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Jadi si konsumen tadi, Kotler menyampaikan dia akan mengeluarkan sejumlah berupa nilai uang tukar karena mereka sudah mendapatkan manfaat yang mereka dapatkan dari produk atau jasa yang mereka butuhkan atau perlukan ya. Nah, ahli yang lain menyampaikan kalau harga itu merupakan pengorbanan ekonomis ya, kita mengeluarkan uang, kita mengorbankan dana, mengeluarkan sejumlah uang, itu pengorbanan ekonomis yang dilakukan pelanggan atau konsumen untuk memperoleh produk atau jasa ya. Selain itu, harga pun adalah salah satu faktor penting bagi konsumen dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi atau tidak. Jadi pada saat seseorang membutuhkan ya, menginginkan suatu produk, awalnya nego nih ya, tapi dia butuh, tapi pada saat nego harganya ternyata tidak sesuai dengan dana yang mereka punya gitu, uang mereka punya, yaitu menentukan dia akan melakukan transaksi, melakukan pembelian atau tidak gitu ya. Kalau dia memerlukan suatu barang atau produk jasa yang mereka inginkan, mereka butuhkan, ternyata harganya cocok, baru mereka melakukan transaksi ya. Jadi kalau Munro ini menyampaikan mereka pengorbanan ekonomis atas kebutuhan atau untuk memperoleh suatu produk atau jasa, tapi bisa aja transaksinya terjadi atau tidak ya. Bagaimana kesepakatan atas si konsumen dan produsen yang melakukan penjualan si produk atau jasa tersebut. Oke. Nah, bagaimana sebuah harga menentukan atau disesuaikan dengan strategi pemosisian harga ya? How to price into the positioning strategy. Di sini kita lihat bagaimana memposisikan sebuah strategi harga ini ya. Yang pertama adalah target market and objective. Kita lihat target marketnya kita siapa. Yang tadi Ibu sampaikan, harga bisa kita tentukan kalau kita sudah menentukan siapa target marketnya kita. Ya kalau seandainya low berarti kita tahu harga berkisar berapa. Target marketnya kita yang middle berarti berapa ya. Begitupun dengan high end, berarti kan kalangan-kalangan elit yang kita ambil. Dari situ kita bisa menentukan harga karena kita tahu target market dan objektifnya kita siapa ya. Poin yang kedua adalah value chain strategi atau rantai nilai strategi. Tadi kita bisa aja ada beberapa tahapan yang harus kita lalui pada saat kita menjual sebuah produk yang sudah jadi dengan packaging gitu ya, kemasan yang menarik atau apa, tapi kita harus tahu pertama dari bahan baku yang kita buat, bahan mentah, bahan tengah. Jadi proses ini mengeluarkan harga, makanya rantai nilai ini menentukan nanti sebuah harga karena ada tahapan-tahapan yang dilalui sampai si barang itu jadi gitu dan siap dipasarkan.
ya. Makanya masuklah ke dalam strategi harga ya, strategi penentuan harga atau pricing strategi ya. Nah, di sini juga dilihat bagaimana si produk yang kalau ini mah ada rangkaian tahapan-tahapan menjadi sebuah produk jadinya. Kalau ini strategi sebuah produk bagaimana nanti nyampe ke customer ya, itu menentukan sebuah harga aja ya. Jadi dari sini ya, target marketnya mana ya, rantai nilai strateginya gimana, strategi produk juga, keluarlah sebuah harga atau strategi harga. Kita tetapkan sebuah harga ya. Nah, semua ini akan berjalan dengan baik ke konsumen atau customer kalau didukung dengan sebuah promotion strategi. Ini bagaimana sebuah harga disesuaikan dengan strategi pemosisian ya. Jadi kita ternyata tidak mudah menentukan harga tuh. Ada beberapa poin penting yang harus kita siapkan dulu ya, sehingga si harga ini keluar. Sesudah harga ini keluar baru kita bisa mempromosikan si produk tersebut ya. Nah, kenapa mesti ada penetapan harga ya? Ada beberapa tujuan dalam penetapan harga ini ya. Yang pertama adalah memaksimalkan laba. Ya, jadi tetap kalau jualan mah kudu untung, nggak ada jualan rugi. Harus ada laba. Itu yang namanya jual beli, ya. Kalau sekarang kita menjual, punya produk, punya jasa, modal kita berapa, ya? Terus produk yang kita beli awalnya dari yang tadi mentah ke setengah mentah, semua prosesnya ada, ternyata pas jualan itu rugi ya, itu bukan jualan berarti ya. Tetap aja pada menetapkan harga ini yang pertama adalah kita harus ada margin, harus ada keuntungan ya, harus ada memaksimalkan. Sebentar ya, ada adzan dulu. Oke, lanjut ya. Jadi dalam kenapa ada penetapan harga, apa tujuan? Yang pertama kita harus ada untung, harus ada laba, harus ada margin ya pada saat kita memasarkan, menjual sebuah produk atau jasa. Yang kedua, kalau kita sudah menguasai banget si produk atau jasa kita, kita akan meraih pangsa pasar. Jadi di pasar ini, terlepas pasarnya itu pasar konvensional gitu ya, atau sekarang mah pasarnya pun sudah melalui media sosial, tetap aja pada saat kita bisa menetapkan harga tersebut, si produk atau jasa kita akan meraih pangsa pasar. Karena dalam meraih pangsa pasar ini berarti apa yang diinginkan atau dibutuhkan konsumen itu kita bisa memenuhi gitu. Jadi kalau seandainya produk atau jasa kita udah meraih pangsa pasar, kita udah nggak usah capek-capek, karena si pelanggan atau konsumen itu sudah butuh produk atau jasa yang kita jual. Mereka yang akan mencari kita, ya. Berarti kita udah meraih pangsa pasar tersebut, ya. Berarti contoh produknya udah cocok, jasanya sudah cocok, harganya pun sudah cocok, ya pangsa pasar akan kita raih. Yang ketiga adalah pengembalian modal usaha harusnya. Makanya terugi tadi memaksimalkan laba berarti kita harus meraih ROI atau return on investment. Jadi kembalian modal. Ya oke lah, awalnya mungkin belum menguntungkan, si laba tadi belum dimaksimalkan minimum si modal yang sudah kita
keluarkan itu akan kembali. Baru next ya, mungkin dalam 6 bulan kita masih ROI, pengembalian modal usaha, tapi buat 6 selanjutnya kita udah mulai ada laba atau untung ya. Dan nggak bisa langsung pas buka udah langsung nguntungin, nutup semua modal kita, nggak bisa ya, semua ada proses juga dalam bisnis ini. Nah, yang tadi kalau kita sudah meraih pangsa pasar, kita sudah memenangkan pasar, kita pertahankan pangsa tersebut ya, pangsa pasar tersebut. Jangan hanya dalam gebrakan aja beberapa bulan pertama kita menguasai pasar, selanjutnya dimenangkan oleh kompetitor kita. Tidak, ya kita atur strategi agar si pangsa pasar itu tetap kita raih ya, kita menangkan. Nah, tujuan stabilisasi harga, karena dengan kita menentukan harga itu, kita pun agar bisa mempertahankan bagaimana kestabilan harga kita ya, tidak terlalu, contoh tiba-tiba naiknya terlalu tinggi atau suatu saat karena keadaan ekonomi turunnya langsung drastis, nggak bisa juga ya. Kita dengan penetapan harga itu agar bertujuan sih harga kita tetap stabil ya, stagnan, tidak terlalu naik, tidak terlalu turun. Kalaupun ada kenaikan tidak terlalu signifikan ya, sedikit-sedikit ya. Kalau penurunan kayaknya mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yang emang harus kita turunkan. Kalau enggak mungkin tidak ada pelanggan yang memerlukan pelayanan atau jasa kita atau produk kita ya. Yang keenam terakhir adalah menjaga kelangsungan hidup perusahaan ya. Itu mau nggak mau kan pengennya pada saat kita memutuskan menjadi pelaku bisnis atau memegang perusahaan kan tidak short term ya, tapi kita mau perusahaan kita berlangsung lama ya, atau bisnis kita berlangsung lama. Jadi kita harus dengan penetapan harga ini, salah satunya adalah bagaimana kelangsungan perusahaan kita agar berlangsung lama ya, tidak hanya gebrakan pertama udah lama-lama kolab atau gulung tikar ya, jangan sampai kayak gitu. Salah satunya kenapa kita harus menggunakan strategi penetapan harga adalah agar kelangsungan hidup perusahaan kita lebih lama atau berlangsung lebih lama ya. Oke, ini di breakdown satu-satu ya. Dalam tujuan penetapan harga ini, yang pertamanya adalah memaksimalkan harga. Jadi tetap apapun produk atau jasa yang kita jual, kita harus ada laba, harus ada untung, harus ada margin ya. Jadi penetapan harga ini biasanya memperhitungkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh sama kita ya. Yang namanya jualan namanya modal nasabaraha kudu aya untung ya. Karena keuntungan itu kan nanti buat operasional kita ya, bayar pegawai gitu ya. Terus si HR atau HCM-nya juga harus ngurus-ngurus karyawan, belum kita juga dulu menyediakan sarana prasarana dan buat kelangsungan perusahaan kita tadi ya. Berarti kan harus memaksimalkan laba di sini ya. Jadi sebagian besar margin keuntungan yang didapat maka menjadi tinggi pula harga yang ditetapkan oleh konsumen, ya mau nggak mau. Makanya nggak bisa kita pertama menetapkan harga tanpa ada strategi-strategi yang disampaikan tadi, kita seenaknya aja nentuin harga gitu ya, karena nantinya tidak ada untung ya. Jadi pada saat kita memasar ke konsumen, si harga itu udah dibuat sesempurna mungkin ya, disesuaikan dengan tadi tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Jadi dalam menetapkan harga sebaiknya turut diperhitungkan ya, di dalamnya ada daya beli atau variabel lain yang dipengaruhi harga atas keuntungan yang akan diraih oleh kita secara maksimum ya. Itu karena emang kita mengharapkan ada keuntungan nantinya kan, buat investasi lah, buat apalah ya, yang namanya usaha kan tetap harus ada itu. Meraih pangsa pasar, jadi dapat menarik perhatian para konsumen yang menjadi target market kita ya, atau target pasar. Maka suatu perusahaan sebaiknya menetapkan harga yang awalnya ya, maksudnya di sini serendah mungkin itu tidak buat rugi ya, tapi pada saat memenangkan pasar itu biar si pasar ngeh dengan produk atau jasa kita. Jangan pas pertama kita keluar harganya udah tinggi, jadi mereka pas ini udah wah, si pelanggan atau konsumen itu udah kenapa belajar dulu bentar ya gitu ya. Jadi awalnya di sini kata-kata serendah mungkinnya tuh yang penting menarik dulu ke konsumen atau pelanggan, sehingga mereka aware ngeh dengan produk kita, dengan keberadaan produk atau jasa kita gitu. Karena awalnya kan untuk meraih pangsa pasar dulu ya. Sesudah berjalan mereka tahu kualitas layanan atau kualitas produk, dengan sendirinya mereka mau mengeluarkan kocek berapapun untuk si produk layan, karena mereka sudah tahu ya. Tapi kalau buat awal kan namanya juga masih perkenalan ya, dianggapnya sebagai promosi agar orang tahu keberadaan produk kita. Bisa aja awalnya kita menetapkannya tidak boleh terlalu tinggi ya. Nah, dengan harga turun tadi maka akan memicu peningkatan permintaan yang juga datang dari market share pesaing atau kompetitor. Nah, makanya kenapa yang poin pertama tadi harus memperhatikan kompetitor, kita bikin benchmark ke mereka harga berapa sebisa mungkin di bawah kompetitor kita, agar
si pelanggan yang pertamanya mungkin sudah berlangganan kompetitor, tapi tertarik dengan si produk atau jasa yang menurut kita sama, Bentar tapi ya. harganya lebih murah ya. Jadi ketika pangsa Ini pasar tersebut lagi diperoleh, maka ngobrol dulu. harga pun akan disesuaikan dengan tingkat laba yang kita inginkan. Oke, next, yang ketiganya adalah yang tadi harus ada pengembalian modal usaha atau return on investment ya. Jadi setiap usaha pun menginginkan tingkat pengembalian modal yang tinggi ya, karena modal itu kan sudah kita keluarkan dulu. Jadi poin ini yang tinggi ini bisa dicapai dengan jalan menaikkan profit, keuntungan ya, margin, serta meningkatkan angka penjualan ya. Selain keuntungan dari per produk atau per jasa, tapi gitu ya, angka penjualannya juga tinggi ya, achievement atau melampaui target yang kita targetkan ya. Nah, yang poin keempatnya, kita pertahankan pangsa pasar yang sudah kita raih ya. Kita sudah memenangkan pasar, pertahankan agar si pangsa pasar itu tetap bisa menerima si produk kita ya. Jadi ketika perusahaan memiliki pasar tersendiri, maka perlu adanya penetapan harga yang tepat agar dapat tetap mempertahankan pangsa pasar yang ada. Oke. Nah, tujuan stabilisasi harga ini yaitu dengan adanya stabilitas harga, maka pemasar jasa kesehatan terutama di sini ya harus menyesuaikan harga jasa pendidikan, contoh dengan menggunakan harga fisiologis, tahulah potongan harga, harga promosi yang sudah kita keluarkan, harga bauran produk jasa pendidikan, karena lagi pas kesehatan ini kan pada saat para dokter dulu kuliah atau apa udah ada pengeluaran di situ ya. Jadi salah satu penetapan tuh, oh ya kita udah mengeluarkan modal gitu kemarin berapa ya, minimum break even point awalnya, tapi terakhirnya kan harus menguntungkan ya. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Jadi menjaga kelangsungan bisnis atau usaha yang kita jalani itu perlu dilakukan ya. Yang pertama dengan menerapkan bagaimana sebuah strategi knowledge management di perusahaan kita ya, karena kan kita sudah punya keilmuan ya pada saat kita mendirikan perusahaan, mendirikan rumah sakit, mendirikan sebuah klinik gitu ya. Terus yang kedua adalah mengelola keilmuan tadi, knowledge, dengan menyimpan dan melestarikan di mana keahlian kita, keilmuan kita, dan experience perusahaan. Poin selanjutnya adalah kita implementasikan si knowledge management yang kita punya tadi ya, knowledge management system ini sebagai salah satu aset yang berharga, karena tidak semua ya, tidak semua mempunyai keilmuan dalam hal yang kita punya gitu. Jadi harus ada dihargai ya, bagaimana kita implementasikan ilmu yang kita punya ya, keahlian yang kita punya sebagai salah satu aset berharga yang perlu dijaga, disimpan, dan disebarluaskan pada siapa saja yang membutuhkan ya. Karena si konsumen itu kan karena mereka butuh makanya perlu ke kita ya, tapi tolong dihargai ilmu yang sudah kita dapat gitu ya. Mengapa kita sampai bisa memasarkan jasa atau melayani mereka gitu ya. Nah, di sini terlihat bagaimana sebuah set pricing objektif yang tadi ya, harga objektif itu kita dianalisis juga bagaimana menentukan sebuah situasi harga ya. Select pricing strategi, pilih mana ya strategi yang kita pakai, dan nanti determine specific price and policy yang kita gunakan ya. Jadi ini poin-poin pada kesimpulan dari penentuan harga tadi, bagaimana kita menentukan sebuah harga. Oke. Nah, strategi penetapan harga produk baru. Jadi di sini produk itu tidak hanya kita menjual sebuah produk yang baru, tapi bisa aja kita melakukan produk yang lama yang existing tapi dibuat baru gitu. Nah, kalau di sini produk baru ini, produk atau jasa itu benar-benar yang kita pertama yang mengeluarkan, pertama yang memasarkan gitu ya. Apa aja strategi buat penetapan sebuah produk baru yang akan kita jual atau pasarkan? Yang pertama, kita menjualnya atau memasarkannya dengan skimming price atau harga yang mengapung. Berarti ini harganya tinggi. Bisa aja menggunakan strategi ini ya. Jadi memberikan harga tinggi ini akan menutup biaya atau menghasilkan labanya yang maksimum. Udah kita tentukan, yang pertama kita keluarin nggak apa-apa, harganya tinggi aja. Karena modal, terus proses gitu ya, apapun yang kita lakukan sudah mengeluarkan biayanya tinggi. Makanya pada saat kita pertama menentukan, yang kita ambil adalah harga mengapung atau skimming price ya. Di sini perusahaan dapat meyakinkan konsumen bahwa produknya berbeda dengan produk sejenis lain. Nah, contohnya di sini bapak, ibu atau emas mbaknya ngambil spesialis gitu ya, kan nggak bisa harganya disamain dengan emang dokter umum yang langsung praktek gitu ya.
kenapa langsung pas saat praktek itu mengeluarkan hajam lambung tinggi, karena bilang Bapak mendata kami berarti karena Bapak ada keluhan di internis dan Bapak mendatangi kami sebagai dokter internis. Nah, dokter internis berbeda dengan dokter umum. Kenapanya harga tinggi? Karena pada saat si dokter ini punya keahlian dalam internis tadi kan dia mendapatkan ilmu knowledge yang emang lebih dari dokter-dokter umum. Jadi tidak ada masalah mengeluarkan screening price tadi, harga mengapung tadi, karena produk atau jasa yang kita keluarkan memang berbeda dengan yang lain. Kita punya kelebihan di sini ya, punya keahlian khusus jadinya ya, yang tidak bisa didapatkan di dokter umum. Makanya harganya bisa tinggi, yaitu bisa juga kalau dalam sebuah produk yang kita jual itu emang premium, hanya orang-orang yang bisa menginginkan produk tersebut dengan dia tidak keberatan mengeluarkan harga yang tinggi gitu. Biasa kalau dalam konsumen atau customer yang emang senang barang-barang branded kan, kalau menurut kita oh gila ya gitu, 1M bisa buat satu tas, padahal fungsinya sama aja kan gitu ya, buat handphone, buat barang-barang kecil gitu, dan bahkan makin kecil bahkan makin mahal kan. Kalau menurut kita ngapain juga gitu, fungsinya juga sudah tidak terlalu manfaat banget sebenarnya, karena mungkin handphone pun cuma cukup satu, tapi kok harganya prestise buat mereka gitu ya. Dengan memakai barang itu dia punya kebanggaan tersendiri dan mereka tidak masalah mengeluarkan uang banyak. Berarti itu kan segmennya udah high end ya. Jadi kita menggunakan target ini gitu ya, strategi ini, karena targetnya kita adalah si pelanggan yang high end ya. Nah, kalau yang strategi kedua adalah harga penetrasi. Kalau harga penetrasi ini kebalikan dari harga yang skimming price ini ya, atau harga mengapung ini. Karena kalau penetrasi ini kita memberikan harga yang rendah ya. Kenapa kita berikan harga rendah? Karena kita belum ada pasar, kita ingin memenangkan pasar. Jadi harga rendah ini diciptakan untuk memenangkan pangsa pasar dan permintaan ya. Jadi strategi ini dapat diterapkan pada situasi pasar yang tidak terfragmentasi ke dalam segmen yang berbeda. Bisa aja di sini produk tersebut tidak mempunyai nilai simbolis yang tinggi. Jadi yang produk atau jasa yang kita jual ya, yang standar-standar aja. Jadi pada saat dikenakan harganya yang rendah ya sesuai dengan produk jasa kita yang memang tidak punya kelebihan yang bisa kita tonjolkan ya, yang bisa kita hargakan dengan harga di strategi yang pertama ini ya. Itu tergantung produk atau jasa yang kita jual ya, mana yang mau kita ambil, yang skimming price tadi atau harga penetrasi. Nah, peranan dalam penetapan harga ini atau role of pricing ini, harga menunjukkan berbagai peranan dalam program pemasaran sebagai sebuah pertanda untuk pembeli ya. Di sini adalah sebuah alat dalam persaingan, karena kompetitor ini bisa bersaing dengan mereka bagaimana pada saat mereka menetapkan harga. Peranan mereka dalam menetapkan harga ya. Terus dalam penetapan harga ini bisa mengembangkan tampilan keuangan dan pengganti untuk fungsi program pemasaran lainnya di dalamnya ya. Itu adalah peranan dalam penetapan harga atau role of pricing. Nah, pertanda bagi pembeli atau signal to buyer ini ya, organisasi saluran sistem pemasaran vertikal. Di sini adalah sistem pemasaran vertikal atau vertical marketing system ini ya, VMS itu adalah saluran pemasaran di mana produsen ya, pedagang, grosir, distributor gitu ya, dan pengecer bertindak sebagai sistem terpadu. Ini merupakan suatu kesatuan ya. Jadi di sini sistem marketingnya emang tidak kita langsung direct selling ya, langsung ke konsumen, tapi menggunakan pihak-pihak ketiga indirect selling, yaitu menggunakan grosir, distributor gitu ya, baru nantinya ke pengecer atau retail. Ini adalah merupakan suatu sistem yang terpadu ya. Nah, sistem pemasaran horizontal, kalau ini yang vertikal ya. Kalau horizontal mah sistem pemasarannya di mana dua atau lebih perusahaan yang tidak berhubungan pada satu tingkat yang sama bergabung untuk meraih peluang pemasaran baru. Itu adalah join ya, join di antara beberapa perusahaan. Ini di sini disebutkan 2 perusahaan aja ya. Dia sebenarnya tidak berhubungan tapi mereka ada kerjasama, dibuat corporate karena mempunyai tujuan yang sama dan mereka mencari peluang pemasaran yang baru ya. Ini adalah sinyal dari pembeli ya, sinyal to the buyer. Nah, kalau alat dalam persaingan ini, instrument of competition ini, harga ini menawarkan satu cara untuk bagaimana menyingkirkan para pesaing ya, menghilangkan para pesaing dengan cepat, atau mungkin di mana perusahaan meninggalkan persaingan secara langsung. Udah aja dikat aja si persaingan itu, dia awalnya masih mau bersaing,
lama-lama ya dia singkirkan pesaing itu atau dia cut aja, dia tinggalkan pesaing itu, dia tidak mengindahkan pesaing, kita tonjolkan, kita keluarkan apa kelebihan kita sampai si pesaing itu memang sudah tidak bisa bersaing dengan kita, karena apa yang diinginkan oleh customer atau konsumen itu sudah ada di produk atau jasa yang kita jual. Jadi bahkan si pesaing itu kelabakan karena mereka, si konsumen itu sudah menjadi pelanggan loyalitas ke kita gitu. Apa yang mereka inginkan, butuhkan sudah ada semuanya di kita. Jadi si pesaing itu kita tinggalkan karena udah merupakan bukan pesaing lagi, karena semua konsumen sudah mencari atau menginginkan produk kita karena mereka sudah merasakan bagaimana pelayanan atau jasa yang kita sampaikan ke mereka ya. Nah, strategi harga pun selalu dihubungkan pada persaingan, apakah perusahaan menggunakan harga rendah, tinggi, atau harga pada tingginya ya, bagaimana kita menyingkirkan si pesaing-pesaing tadi. Nah, improving financial performance atau mengembangkan tampilan keuangan. Jadi sejak harga dan biaya menentukan tampilan keuangan, maka strategi penetapan harga itu membutuhkan taksiran ya, taksiran berapa nih kira-kira gitu untuk memperkirakan pengaruh dalam tampilan keuangan perusahaan. Nah, hal terpentingnya adalah keuntungan dan biaya yang dibutuhkan dalam pemilihan strategi untuk penetapan strategi harga tersebut ya. Nah, strategi penetapan harga yang pricing strategi ini ada tahapan utamanya adalah memilih strategi penetapan harga untuk produk baru dan untuk mempertahankan tadi ya produk yang telah ada, terus menentukan penetapan harga objektif untuk mencapai pengembangan strategi yang kita buat. Selanjutnya kita analisis situasi dalam penetapan harga tersebut, kita bawa ke dalam perhitungan permintaan, biaya, ya persaingan dan penetapan harga objektif. Nah, analisis situasi dan penetapan harga objektif ini merupakan strategi penetapan harga yang dipilih. Jadi tahapan terakhir, harga tertentu dan politik operasi ditentukan oleh pelaksanaan sebuah strategi, ya. Bagaimana sebuah strategi menetapkan harga atau pricing strategi. Di sini bisa dilihat bagaimana peran sebuah harga, ini kesimpulan dari bagaimana caranya kita sebagai pengusaha atau pelaku bisnis dalam menentukan sebuah harga ya. Bagaimana peran sebuah harga di dalam posisi strategi atau strategi positioning. Rule of price in positioning strategi ya. Kita lihat tadi kan udah dibahas satu-satu ya. Ini Ibu dibuatin 9 tadi. Ya, ini kan sinyal to buyer tadi ya. Bagaimana pertanda bagi pembeli ya. Nah, ini udah dibuat biar lebih mudah nanti mengingatnya. Ya. Sinyal to the buyer, instrument of competition. Ya, instrumen buat berkompetisi tadi ya, kompetitor-kompetitor tadi. Terus improving financial performance. Kita tingkatkan bagaimana kinerja keuangan di sini ya. Dan marketing program consideration. Jadi kita pertimbangkan bagaimana sebuah program pemasaran ya. Ini adalah rule of price in positioning strategi. Bagaimana peran sebuah harga dalam menentukan posisi sebuah strategi perusahaan atau kita sebagai pelaku bisnis ya. Jadi sudah disampaikan poin-poin penting yang harus kita pahami, yang harus kita siapkan pada saat kita menentukan sebuah harga untuk produk atau jasa yang akan kita pasarkan ya. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sering timbul ya, seberapa besar sih pasar produk dalam hal potensi pembelian gitu ya, atau apa saja segmen pasarnya dan strategi sasaran pasar. Nah, semua itu kita harus perhitungan pada saat kita menentukan sebuah harga tadi ya. Ada beberapa pertanyaan, kadang salah satu alasan mengapa pada saat kita menetapkan harga itu disalahgunakan atau kurang dipahami karena pada saat kita mempraktekkan untuk menetapkan harga itu adalah putusan terakhir kita gitu. Makanya harus ada mungkin dalam perusahaan besar itu rapat direksi gitu ya, dan kita harus cari tahu dari karyawan kita yang sering berhubungan dengan konsumen yang paling bawah, gimana feedback ke mereka, kita rapatkan ke tingkat atas, dan baru si manajemen nanti top leader menentukan harga berapa yang pas gitu. Jadi tidak mudah asal ya, mungkin kalau jualannya masih produknya yang hanya sederhana ya, penetapan harganya pun tidak terlalu ribet gitu. Tapi kalau dalam penetapan sebuah perusahaan yang besar gitu ya, dan kita ingin perusahaan kita berlangsung lama ya, tahapan-tahapan tadi harus diikuti ya.
Jadi bagaimana merancang produk, terus kita komunikasikan si harga tersebut gitu ya, metode distribusi si produk atau jasa ini semua itu menentukan pada saat kita menentukan harga tersebut ya. Oke, tadi siapa yang belum absen pertama tadi? Mohon izin Nadira ya, Nadira, Dokter Nadira ya. Sebentar. Izin Bu, ada Azaria Bu. Oke, Azaria Ramadhani. Iya, absen nomor 2. Terima kasih Ya. Bu. Oke. Izin Bu, Goldi Bu. Siapa nih? Goldi Bu, absen nomor 5. Oke, Muhammad Goldi ya. Ya, betul. Terima kasih Bu. Ya. Nadira Putri Jasmine ya, Dokter Nadira ya. Oke. Roni Pandiaksa. Oke, tidak ada sama. Sudah Bu. Sudah Bu. Oh ya. Sudah Bu. Oh, siap. Rifka Anggreni Amin. Dokter Rifka udah hadir? Oke. Pak Ade, ini yang Salsabila ini pertemuan Ibu udah. Ini yang ketiga tidak pernah hadir, apa di yang kelas lain hadir gitu, Dokter Ade? Hadir Bu di tempat lain Bu, nanti coba kami tanya lagi Bu. Dicari tahu ya. Baik. Karena yang pernah saya sampaikan, walaupun kelas sore tetap poin absennya ada perhitungannya ya. Jadi ada perhitungan buat nilai IPK nanti, salah satunya adalah absensi. Walaupun sebenarnya ada beberapa keringanan gitu ya, atau kemudahan buat kelas karyawan kelas sore ini karena semua lagi pada bekerja, boleh meng-off-kan video gitu ya. Makanya agar materi tetap dapat, Ibu selalu kirim nanti ke ketua kelas ya, ke KM untuk dibagikan gitu. Jadi ini salah satu kemudahan buat yang kelas sore. Jadi kalau sampai absensi beberapa kali tidak hadir kan perlu ditanyakan kenapa gitu ya Pak Ade ya. Sayang nanti ya pada saat mengikuti UTS, UAS, kuis atau nilai tugasnya bagus tapi absennya hanya 20% kan sayang. Nanti tidak optimal IPK-nya ya. Oke, ada pertanyaan buat pricing strategi menentukan harga? Ada Bu. Oke. Yang pertama mengenai harga ini. Apa perebutan Pak Ade suaranya? Ya. Ya, yang pertama mengenai harga itu ada yang mengatakan ada harga ada rupa. Betul. Bagaimana mengantisipasinya? Padahal kadang-kadang kalau kita mau mengasih harga lebih murah lah, maksudnya mungkin ada yang ada maksud yang lain, tapi mereka akhirnya banyak yang tidak percaya. Kalau murah mah biasanya nanti obatnya biasa aja gitu atau enggak generik gitu. Nah ini bagaimana mengantisipasi pendapat ada harga ada rupa. Yang kedua, kalau di bisnis kayak waralaba Bu, kan waralaba ayam goreng gitu, itu kan penentuan price-nya sudah dari pemberi franchise gitu ya. Nah itu apakah bagaimana gitu kita menghadapi harga yang sudah ditentukan dari atas, apakah kita bisa menurunkan atau memberikan diskon? Tentunya pasti akan berpengaruh dengan, karena mereka kan sudah mengatur, oh ini harganya segini berdasarkan dibandingkan dengan kompetitor lain, misalkan waralaba ayam goreng itu misalkan sama harganya seperti ini kurang lebih. Nah ini bagaimana caranya Bu mengatasi juga? Terima kasih Bu. Oke, Pak Ade ya. Yang pertama ada istilah kalau ada harga ada uang gitu ya. Itu berhubungan dengan berhubungan dengan segmen yang kita ambil tadi ya. Kadang kalau emang segmennya kita yang high end tadi yang kita ambil, mereka tidak keberatan ya mengeluarkan harga yang tinggi karena mereka tahu kualitas si produk atau jasa yang mereka dapat itu sesuai dengan keinginan atau kebutuhan mereka.
yang tadi saya sampaikan. Kalau dalam produk ya, kan kalau menurut kita ngapain kita ngeluarin uang banyak itu buat yang produk, kepentingannya juga kayaknya udah kurang gitu. Tapi ada beberapa orang tertentu emang mereka merupakan prestise aja gitu menggunakan produk tersebut. Begitupun maaf kalau di kesehatan ya. Mungkin ada beberapa orang yang ya ini mah yang ibu suka pakai aja gitu ya. Ada beberapa yang perawatan itu sampai mengeluarkan, maaf, sekali treatment 20 juta gitu, 40 juta gitu ya. Tapi karena mereka emang membutuhkan itu gitu ya, dan mereka emang uangnya ada, mereka tidak keberatan. Padahal kalau dilihat, oh ternyata treatmentnya tuh sama gitu ya. Mungkin karena mereka memasarkannya dengan baik, kalau si alat-alatnya lebih canggih gitu ya. Bahkan si treatmentnya itu tidak hanya satu aja, bisa dalam sekali datang dalam waktu yang efektif sejam, tapi ada beberapa treatment yang dilakukan gitu. Tapi itu tidak bisa kita siapkan dengan semua segmen. Berarti emang si yang klinik tadi gitu ya, dia emang menggunakan segmen buat yang pasarnya dia adalah orang-orang the orang-orang yang punya duit gitu. Jadi yang Pak Ade sampaikan tadi benar, di mana ada kepuasan mereka, yang mereka tidak keberatan, tidak enggan mengeluarkan berapapun, yang penting keinginan atau harapannya mereka terpenuhi gitu ya. Nah itu boleh di barang ataupun jasa gitu ya. Nah terus yang kedua tadi, ada beberapa yang penjualannya merupakan franchise gitu ya. Kalau franchise itu kan cabang dimanapun harganya sama gitu. Kita mikir untung nanti mana gitu ya. Apa adanya dasar jualan anak rek nurun ke bisa, kemudian nanti yang sama-sama punya franchise akan lari ke Pak Ade semua gitu ya. Contohnya Dokter Klavi, Dokter Rani jualannya sama, ternyata Pak Ade nurunin semua, akan beralih. Nggak bisa, itu menyalahi aturan ya. Pada saat kita membuka franchise itu dengan aturan memang harganya ditentukan berapa. Kita naikin juga nggak bisa, nurunin nggak bisa. Tapi kenapa kok bisa gitu? Mereka berjalan lama, berjalan dengan baik, dan mendapatkan untung. Nah, poin plusnya dari produk itu, bagaimana kita akan mendapatkan si konsumen tetap loyal kita, ada poin-poin yang harus kita terapkan. Salah satunya mungkin dalam pelayanannya kita lebih ya dari si kompetitor tadi ya. Produknya sama, harganya sama, maaf, tapi di kita itu tidak mengenal antrian contohnya ya. Atau kebersihannya kita lebih bersih pada saat kita mengalokasikan si produk. Kalau seandainya dia harus delivery gitu ya, on time gitu. Jadi si konsumen yang tadi benernya menemukan beberapa produk yang sama, yang itu adalah kompetitor kita, tapi mereka akan kembali ke kita karena kita punya pelayanan atau hal-hal yang lain yang tidak didapatkan di ya pesaing-pesaing kita. Mungkin itu ya Pak Ade. Karena kalau yang franchise itu kan nggak bisa kita meninggikan atau bawa inilah orang Pak Ade meng KBSC-nya. KB itu kan jualan handphone ya. Lantai 1 handphone, lantai 2 handphone macam-macam lah, ada dengan yang laptopnya gitu ya. Lantai 3 ada kamera, ada semua pasti lihat mereknya sama, Samsung ayahnya, Oppo lah, Xiaomi, tapi kok bisa mereka berbarengan laku gitu. Dan pada saat datang, Bu ini kan ada, tapi si ibu ini tetap dia akan mencari. Contoh maaf, salah satu kantor yang biasa dia datengin, pas ditanya, Bu kan barangnya sama dengan, oh saya udah biasa dengan si Pak Ade ini, jadi pelayanannya baik, sesudah saya beli dari situ buat perbaikannya pun mereka nerima gitu. Terus pas udahnya mereka masih nanya gimana Bu, ada kendala? Nah itu adalah kelebihan yang si kompetitor kita tidak punya gitu ya. Kita punya kelebihan dari kompetitor yang ada di sekitar kita, walaupun mereka menjual produk, barang atau jasa yang sama. Itu ya Pak Ade ya. Baik, terima kasih. Oke. Ibu punten tadi saya lagi periksa. Oh iya, oke, nggak apa-apa Dokter Nadira. Oke. Kita foto lagi aja ya. Tadi kan ada beberapa yang belum masuk, Dokter Nadira sama Dokter Fitri ya. Strategi polis. Kita sekali lagi udah cukup lah ya. Kalau buat pemaparan materi sejam sudah. Pak Ade nanti japri saya ingetin ya.